Berjumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran Matematika kelas 9. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang persamaan kuadrat. Kita akan memulainya dengan pengertiannya terlebih dahulu. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. A X pangkat 2 ditambah B X ditambah C sama dengan 0. Cirinya adalah bahwa variabel berpangkat tertinggi, dalam hal ini adalah variabelnya adalah X, pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Kemudian X berpangkat 1 dan X berpangkat 0. Nah, dalam hal ini X berpangkat 0 itu nilainya 1, sehingga tidak ditulis. Kemudian A ini disebut dengan koefisien, B juga disebut dengan koefisien, demikian juga dengan C. Untuk A itu adalah koefisien dari variabel pangkat 2 atau pangkat tertingginya. Kemudian B adalah variabel dari X berpangkat 1. Sedangkan C adalah koefisien dari X berpangkat 0. Nah, biasanya C ini disebut dengan konstanta. Mari kita lihat contoh-contohnya. Contoh nomor 1, 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3. Dengan demikian maka kita bisa menentukan bahwa A sama dengan 2. Karena 2 ini adalah koefisien X pangkat 2. Kemudian B sama dengan 5. Dan C sama dengan 3. Contoh kedua. X pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0. Perhatikan yang kedua ini. Yang nomor 1 tadi, contoh nomor 1, ada 3 suku. Sedangkan di nomor 2 ini hanya 2 suku, yaitu X pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, oleh sebab itu kita bisa menentukan untuk nilai A. Nilai A itu adalah koefisien dari X berpangkat 2. Karena di sini tidak ada angkanya, ini tidak ada angkanya, maka A sama dengan 1. Kemudian B sama dengan 0, karena tidak ada X berpangkat 1-nya. Jadi dapat dikatakan B sama dengan 0. Sedangkan C adalah ini, negatif 25. Dengan demikian nomor 2 ini A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan negatif 25. Contoh yang ketiga, 3x pangkat 2 ditambah 6x sama dengan 0. Contoh yang ketiga ini juga hanya 2 suku.
Suku yang pertama adalah 3x pangkat 2 dan suku yang kedua adalah 6x sama dengan 0. Kita bisa menentukan bahwa nilai A adalah 3. Kemudian B adalah 6. Nah, sedangkan X berpangkat 0 itu tidak ada di sini. Berarti C-nya adalah 0. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, atau kita akan sebut dengan PK, ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan. Yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga dengan menggunakan rumus kuadrat. Dari ketiga cara menyelesaikan persamaan kuadrat tadi, saya akan memberikan penjelasan yang paling sederhana atau paling mudah. Nah, untuk memfaktorkan, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, jika diketahui bahwa A dan B tidak sama dengan 0, sedangkan C sama dengan 0, maka cara yang paling mudah adalah dengan memfaktorkan. Kita akan melihat contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Pada contoh yang pertama ini, saya mengambil X pangkat 2 ditambah dengan 4X sama dengan 0. Dari kalimat persamaan kuadrat ini, maka A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan 0. Karena X pangkat 0-nya tidak ada, berarti C-nya 0. Dengan ciri-ciri seperti ini, A dan B tidak sama dengan 0, sedangkan C-nya sama dengan 0, maka kita akan lebih mudah dengan menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan memfaktorkan. Kalau X pangkat 2 ditambah 4X sama dengan 0 difaktorkan, maka kita bisa mengeluarkan X-nya. Nah, ini saya beri tanda garis. Kita mengeluarkan X ini, kemudian kita coba sehingga yang ada di dalam kurung ini tinggal X tambah 4. Kalau kita kembalikan, X kali X adalah X kuadrat. Nah, jadi kembali ke sana, X pangkat 2. Kemudian jika X dan 4 kita kalikan, maka kembali ke 4X sama dengan 0 ini ya. Jadi bentuk dari X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0 bisa diubah menjadi seperti ini, yaitu X kurung buka X ditambah 4 kurung tutup sama dengan 0. Nah, tadi saya memberikan garis pembatas ini karena kita akan memisahkan seperti ini. Ini kalimat yang supaya gampang ditangkap gitu ya. Jadi kita akan memisahkan X dengan X ditambah 4. X sama dengan 0 atau X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kita pisahkan seperti ini dengan pemahaman adalah kalau dua bilangan
dikalikan supaya nilainya 0, pastilah salah satunya harus bernilai 0. Jadi maksudnya bisa X ini yang bernilai 0, bisa juga X ditambah 4 ini yang bernilai 0. Sehingga kita menuliskannya seperti ini. Nah, gitu. Nah, saya harap ini bisa dipahami. Sehingga setelah langkah ini, maka X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 4. Nah, negatif 4 itu kan berasal dari ini. Ini kan berasal dari 4 plus. Nah, ini kan di ruas kiri. Di ruas kiri nilainya positif, maka kalau dipindah ke ruas kanan, maka nilainya negatif. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya dari persamaan kuadrat tadi adalah 0, negatif 4. Nah, ini penyelesaiannya. Contoh yang kedua. Dua X pangkat 2 dikurangi 6X sama dengan 0. A dalam hal ini adalah 2. Ini ya. 2 itu adalah nilai A-nya. Kemudian negatif 6 ini adalah B. Sedangkan C-nya sama dengan 0. Sama dengan langkah yang contoh 1 tadi. Kita akan memfaktorkan kalau X-nya kita keluarkan, maka yang di dalam tanda kurung tinggal 2X kurangi 6. Nah, sebenarnya ada cara lain. 2X-nya yang kita keluarkan, tapi untuk memudahkan langkah kita seperti ini dulu, gitu ya. Kalau sudah kita faktorkan seperti ini, maka kita bisa melanjutkan bahwa X sama dengan 0 atau 2X kurangi 6 sama dengan 0. X sama dengan 0 tetap. Kemudian 6 ini, negatif 6 ini, kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi 2X sama dengan 6. Nah, langkah berikutnya X-nya tetap 0. Nah, ini kita mengubah yang di bagian kanan ini ya. Sehingga X adalah 6 dibagi 2 atau sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita singkat himpunan penyelesaian dengan HP. H dan P besar. Jadi HP-nya adalah 0,3. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga ini bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk kalian semuanya.